Kalau bisa ya diberhentikan juga boleh, atau sekurang-kurangnya dia buang kemana sih yang lebih ini lagi ya. Ya, apa yang dilakukannya bukan tidak manusiawi, ya, manusiawi lagi bang ya. Udah tidak manusiawi, itu udah barbaran, itu udah melampaui batas itu. Apalagi ini di bawah umur kan adik kita ini 14 tahun. Berita dari Mandailing Natal. Masih ingatkah dengan Said Rahman, santri kelas 3 di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru Mandailing Natal, mengalami penganiayaan yang dilakukan seorang aparatur negara yang bertugas sebagai sipir penjaga penjara di rumah tahanan Natal bernama Derman Gultom. Peristiwa ini dialami Said Rahman pada tanggal 20 September tahun 2021 yang lalu. Anak yang masih di bawah umur ini merupakan warga desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal. Said Rahman mengalami penganiayaan dari pelaku Gultom. Perutnya dipijak, kepala dan wajahnya beberapa kali dipukul. Bahkan pelaku Derma Gultom hampir saja membuang anak di bawah umur ini ke sungai. Beruntung Said Rahman berhasil kabur menyelamatkan diri. Peristiwa ini berawal dari kejadian kecelakaan lalu lintas. Said Rahman yang saat itu menaiki kendaraan sepeda motor persis di belakang mobil yang dikemudi pelaku Derman Gultom. Tiba-tiba mobil Gultom membelok ke kiri, lalu Said Rahman menabrak mobil di bagian belakang. Mobil mengalami lecet sedikit, sementara Said Rahman jatuh terpental ke aspal. Berikut ini wawancara eksklusif tim Muhammadiyah dengan Said Rahman dan kuasa hukumnya, yaitu Muhammad Syafi'i Pasaribu SH. Baik, Said Rahman, mana udah kelas berapa dek? Kelas 3 ya, di pesantren Mustofawiyah. Mustofawiyah kelas 3, tamat ke Mustofawiyah tamat SD atau bagaimana? Tamat SMP gitu? Tamat SD. Berarti kira-kira umur Said Rahman sekarang baru berapa itu? 14 tahun. Apa saudara Said Rahman? Tidak bersaudara. Tadi Said Rahman di rumah anak nomor berapa? Nomor 1 ya. Berarti adiknya 2 lagi, laki-laki, perempuan. Laki-laki dulu, berarti 3-3-nya laki-laki ya. Yang ada di bawahnya umur berapa itu? umur 1,5 tahun. Yang paling kecil. Ya. Yang nomor 2 Dua SD. SD kelas 5 Kelas SD. 5 SD ya. Berarti masih kecil-kecil ya. Ya, Orang tua sendiri masih ada dua-duanya. ada. Orang tua bekerja sebagai apa? Wira swasta. Wira swasta ya. Di Natal juga. Natal. Desa apa di Natal? Desa Kampung Sawah. Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Mandailing Natal ya, Sumatera Utara. Baik, Said Rahman, saya mau nanya-nanya sedikit, boleh ya? Nanya sedikit soal kejadian yang dialami Said Rahman pada tanggal 20 September 2021 ya. Yang mana saudara Gultom ya, saudara Gultom melakukan penganiayaan. Saya mau nanya, Rahman sendiri kenal nggak sama si Gultom ini? Sama sekali enggak. Sama sekali nggak kenal ya. Bisa Rahman ceritakan bagaimana kejadiannya pertama? Ya. Saya mau pergi marsen sepeda motor. Ya. Baru saya tengok bannya bocor. Baru izin dulu sama ibu. Ya. Pergi nempel ban. Mm-mm. Setelah saya nempel ban, saya ingat kawan. Oh, dia bilang pulang juga dari sekolah libur. Nah, jadi saya tengok, mau nengoknya, bila nengok, baru kami seiringan sama mobil Pak Gultom ini. Oh, seiringan. Seiringan. Baru pas mau nyampe, lampu sennya nggak dihidupkannya. Nah, agak diraunkannya mobil itu Iya. untuk ke simpang. Ah. Jadi di sini ada lapangan. Kupikir Pak Gultom ini mau ke kanan. Iya, karena diapakan ke kanan Iya. itu ya, dibelokkan sedikit Iya. ke kanan gitu ya. Jadi saya pun lurus saja langsung. Terus baru itu tiba-tiba belok masuk ke simpang. Ke kiri, belok ke kiri Iya, tiba-tiba. ke kiri, tiba-tiba. Iya, iya.
saya baru ditabrak. Tertabrak Rahman lah dari belakang ya. Iya. Berarti Rahman saat itu menaiki kendaraan juga, Iya. kereta, sepeda motor ya. Sepeda motor. Tertabraklah di bagian mananya pada saat itu? Pintu kedua. Pintu kedua. Setelah itu Rahman? Saya pun jatuh dan tergeletak. Ya. Minta tolong kepada Pak Gultom ini. Baru Pak Gultom ini bilang, kenapa nggak mati aja kau sekalian, bilangnya. Oh, Pak Gultom pas kena ditabrak Rahman dia turun begitu Ya. ya? Dia turun. Tolong dibilang Rahman. Ya. Terus dibilang Gultom kenapa tidak mati aja sekalian gitu ya? Ya, baru dia nyepak kepala saya. Oh, saat itu juga Iya. posisi Rahman tergeletak, Geletak. langsung ditendangnya kepala. Iya. Masih ingat kira-kira pada saat itu kaki mana yang menendang itu? Kaki kanan. Kaki kanan ya, bagian kepala yang kena. Iya, yang dekat sini. Oh, dekat sini. Iya. Dia pakaian dinas atau pakaian biasa? Pakaian biasa tapi pakai sepatu. Oh, pakai sepatu. Jadi yang ditendangnya itu pakai sepatu ya? Oke, baik. Terus? Baru setelah itu warga pun mau nolong, Heeh. tapi dia marah. Karena orang kampung ini pun takut sama dia karena dia penjaga lapas. Oh, kalian nggak usah ikut-ikutan. Nggak ada urusan kalian sini. Lalu datanglah saksi Pak Naga. Heeh. Bilangnya lah sama Pak Gultom. Itu manusia itu Pak, bilangnya. Nah, dia punya harga diri. Jangan seenak-enaknya aja. Baru Pak Gultom ini bilang, kau apa pula urusanmu? Nggak ada urusan ini. Ya Pak, emang saya nggak ada urusan. Ya. Tapi itu manusia juga Pak. Nah, apalagi dia masih bau umur. Bilangnya Pak. Jadi apa maksudmu? Bilangnya. Nggak ada, Pak. Sama si Naga ini ya? Iya, sama Pak Naga ini. Iya. Nggak ada Pak, udahlah itu bilangnya. Lalu adalah datanglah seorang tukang beca ini. Tukang beca. Iya. Diangkatnya lah, diangkatnya. Diangkatnya Rahman. Iya, Ya. diangkatnya ke beca. Baru dia pun datang lagi nyusul. Mau disepakkannya kepalaku, tapi kena palang besi beca ini. Pas beca ini udah jalan belum? Belum. Masih, oh berarti Mau jalan. Rahman diangkat ke beca, Iya. dia datang langsung menyusul, Iya. langsung ditendangnya kena beca gitu Ya, ya? kena becanya. Baru itulah. Baru orang beca ini bilang, udah itu Pak. Nah, baru jalan lah. Orang beca ini mau mengantarkannya ke rumah sakit. Setelah itu disamperinnya lah lagi dari belakang. Bilangnya suruh stopnya apa ini beca ini. Yang baru bilangnya, saya naik ke mobilku. Baru aku pun udah lain rasanya. Baru tukang beca ini pun diam. Pikir orang beca ini mau dibawa ke rumah sakit. Iya, iya. Naiklah ke mobil. Pada saat itu Rahman bisa jalan sendiri? Atau Tapi disuruh dipaksanya. oh dipaksanya gitu ya? Diseretnya begitu? Enggak Bukan? diseretnya, cuman cara berbicaranya dipaksanya cepat. Oh iya, iya. Baru itulah naiklah ke mobilnya. Ditutupnya kaca mobil Ya. semuanya. Baru setelah itu pas belum mobilnya jalan, dia pakai tangan kanannya ke dekat mata. Tinjunya? Tinjunya. Di dalam mobil? Iya, di dalam mobil. Posisi Rahman di mana di dalam? Di sampingnya? Samping kirinya. Di tempat kursi samping kirinya Ya. ya? Cuma berdua itu di dalam mobil ya? Terus dipukulnya satu kali tinjunya gitu? Ya. Ya. Oh, lagi panggilnya di perjalanan. Oh, orang mana kau? Sawah. Oh, kau usahain aja kau bilangnya. Ya, pakai tangan kirinya. Tidak Dua menyetir. kali Nah, sambil nyetir. oh, sering. Pertamanya 2 kali. Aha. Baru itulah ditanyanya. Ada ganja kau bawa? Enggak ada Pak. Mau nanya ganja dia? Iya. Lalu dia bilang, enggak ada Pak. Periksa dulu sakumu. Periksa. Enggak ada Pak. Ditinjunya lagi. Apa kerjaan bapakmu?
petani. Petani pun kerjaan bapak muda sekeras kau sini. Ya lagi. Baru pas udah mau nyampe sungai, agak heran udah mulai lambat mobilnya. Mau ku buang ke sungai. Jangan pak, jangan. Buanglah ke sungai bilangnya. Jangan pak. Baru pas berhenti mobil ini, saya pun lari. Dikejarnya. Jumpalah sama Ustaz Abdullah, saudara. Karena awak yang jatuh itu kecelakaan udah sampai kabar ke kampung. Abang ini mau nengok ke rumah sakit. Ada di rumah sakit. Ya. Enggak, belum nyampe lagi di rumah sakit. Jumpa sama aku yang lari-lari. Dia pun heran, naik langsung ke kereta ya. Iya. Aku bilang, cepat Esat larikan cepat. Mau dibunuhnya aku, mau dibuangnya aku ke sungai gitu bilang. Nah, baru ini kenapa ini? Dia pun bimbang. Entah kenapa masalahnya pun nggak tahu. Baru bilang, Saudaramu ini. iya, saudaraku ini. Baru dan kau bahas ceritanya. Nah, baru dikejarnya lagi. Dikejar ke si Gultom lagi. Iya, turun aku dari kereta itu, lari lagi. Jumpalah sama paman Asrul. Nah, dia yang mengamankannya di sana. Jadi jarak dari apa itu tadi kan Rahman jatuh, tabrak itu kan mobil si Gultom. Kemudian dibawa mau ke rumah sakit, tapi di stopnya di tengah jalan gitu kan. Setelah itu dia paksa Rahman ikut dia masuk ke mobil. Dari tempat ini ke lokasi sungai itu jauh. 7 kilo lah, 7 kilo di bawahnya ya. 10 kilo. Ingat Rahman berapa kali dipukulnya di dalam mobil? Saya ingat yang penting lebih dari 3 kali. Lebih dari 3 kali ya. Tiap dia ngomong dia pukul gitu ya. Di dekat sungai itu ada lagi di aniayanya, dipukulnya, dipijaknya gitu. Ya. Nggak ada ya. Cuman dia ancam mau dibuang ke sungai. Jadi kaburnya seperti apa? Tadi di stopnya kereta yang mau bantu Rahman itu, tapi Rahman lari ya. Larinya kemana? Larinya ke tempat tangkahan sawit satu lagi, dekat apalah daratan dekat sungai satu lagi. Jumpa sama paman situ. Paman itulah yang Menyelamatkan yang bawa ya. menyelamatkan. Dibawa lah ke rumah sakit. Yang membawanya Pak putar-putar apa Oh, polisi. ya, Di rumah sakit ada berapa hari? 4 malam 3 hari. 4 malam 3 hari ya. Mana aja yang sakit waktu itu? Yang sakit dekat tulang rusuk. Oh, yang Diinjaknya. diinjaknya ya, dipijaknya ya. Ya. Baru ini yang ditinjunya. Di atas mata. Ya ini. Baru yang ini yang dipukulnya. Yang Ini dipukul. dan Oh. Iya, kami perhatikan juga memang hitam-hitam di sini Iya. kemarin gitu ya. kalau yang ini bekas luka yang jatuh itu. Oh, yang jatuh pas ke aspal itu ya. Kemudian sekarang udah masuk persidangan ya. Ya. Gimana kemarin sidangnya? Lancar di pengadilan ya? Iya. Lancar. Lancar. Sudah dijelaskan semua sama majelis hakim ya. Ya. Baik Rahman, kira-kira dengan kejadian ini harapan Rahman kepada majelis hakim seperti apa? Kalau bisa jabatannya copot. Kalau bisa jabatannya copot ya. Baru ya penjara lah selama yang ada di undang-undang kayak mana. Yang cocok lah. Ya, yang layak sama Yang dia layak ya sama atas dia. perlakuannya ya. Karena sudah bukan manusia lagi yang Iya. diperbuatnya ya, sudah keterlaluan ya. Tapi Rahman sendiri di sekolah bagaimana? Oh, dukungan teman-teman di sekolah? Sama. Nah, iya. Oh, artinya kawan-kawan juga berharap begitu ya, demikian ya. Artinya si pelaku ini Pak Gultom ini dihukum setimpal dengan Iya. perbuatannya begitu ya. Tapi Rahman nggak ada apa ya, nggak istilahnya nggak takut-takut gitu ya. Nggak usah lah, ngapain takut ya kan. Lagian udah kelas 3 SMP.
Baik Rahman, terima kasih sudah hadir dan bisa wawancara dengan kami dari media Mahogany News. Dan sekali lagi kami mengucapkan Rahman tetap semangat, ya tetap semangat. Anggaplah itu sebagai pelajaran. Yang pertama, memang berkendaraan kita harus hati-hati. Yang kedua, semangat untuk belajar itu harus tetap, jangan istilahnya ada efek, jangan ada efek yang meluluhkan semangat Rahman untuk belajar. Kemudian tak usah dendam, karena pelakunya kan sudah dalam proses pengadilan kan begitu. Oke Rahman, semangat ya. Baik, terima kasih para pendengar Mahogany News dimanapun berada. Bersama kami sekarang sudah ada Bang Sapi'i, pengacara atau kuasa hukum daripada Said Rahman, korban kekerasan, korban penganiayaan oleh saudara Gultom, oknum sipir, oknum penjaga rumah tahanan di Natal yang pernah menganiaya seorang santri yaitu Said Rahman. Dan sekarang proses hukumnya sudah berada di pengadilan negeri. Dan kita langsung kepada Bang Sapi'i. Apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Bisa Abang ceritakan sudah sejauh dan seperti apa proses hukum yang sudah dalam kasus Said Rahman ini Bang? Oh ya, dapat saya jelaskan untuk kasus ini. Hari Selasa kemarin agenda pembuktian dari saksi kita dari jaksa. Kita ada 2 saksi. Sementara untuk besok adalah agenda saksi dari terdakwa. Untuk proses besok. Baik Bang, untuk si terdakwa ini apakah sudah diperiksa atau bagaimana Bang? Si terdakwa sudah diperiksa itu, sudah diperiksa. Nah, pertama-tama beliau diperiksa, baru saksi. Ya, Ini Bang, harapan Abang sendiri bagaimana untuk Said Rahman ini Bang? Ya, kita dari LBH Mustopawiyah. Ya. Ya, saya mewakili LBH Mustopawiyah dari kawan-kawan. Kita mengharapkan supaya terdakwa ini ya dihukum yang seberat-beratnya, supaya ada efek jerah bagi kawan-kawan yang lain. Ya. Karena ya logikanya yang nggak mungkin lah beliau yang tiap hari melihat orang yang bermasalah hukum, Ya. sementara beliau juga melakukan perbuatan itu. Di samping itu beliau juga PNS. Kalau bisa ya diberhentikan juga boleh, atau sekurang-kurangnya dia dibuang kemana sih yang lebih ini lagi ya. Ya, apa yang dilakukannya bukan tidak manusiawi lagi Bang ya. Udah tidak manusiawi, itu udah barbaran, itu udah melampaui batas itu. Apalagi ini di bawah umur kan adik kita ini 14 tahun. Ini kapan Bang kira-kira sidang apanya Bang untuk pengambilan putusan atau vonis Bang? Oke, untuk mungkin agenda minggu depan itu pembacaan tuntutan. Ya. Setelah itu mungkin ada eksepsi bukan eksepsi ya, pledoi dari terdakwa. Mungkin ada replik-duplik, kesimpulan baru putusan. Mungkin sekitar, tapi paling lambat tanggal 26 Februari dia harus putus. Karena masa penangguhan penahanan di kejaksaan dengan sudah habis. Satu lagi Bang, santri Mustafa ini kan jumlahnya banyak Bang, ribuan bahkan belasan ribu yang aktif, alumninya di mana-mana Bang. Ya. Apa nanti pada persidangan pengambilan putusan nggak ada pengerahan massa nih Bang? Oh, untuk menjawab itu sementara kita lihat dulu lah nanti perkembangan persidangan. Jika memang kita melihat ada diduga ya kecurigaan kita tinggi, ada mungkin ya permainan atau apalah namanya itu, nanti kita coba itu kan. Mungkin tapi itu nanti di agenda tuntutan atau putusan lah. Tapi sepanjang ini kita masih melihat baik rekan kita jaksa maupun majelis hakim masih betul-betul memperjuangkan hak anak di bawah umur ini. Baik, terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Sama-sama.